Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan penuh kuasa, bahkan setan-setan pun takluk dan taat kepada perintahnya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, itu adalah komentar orang-orang yang menyaksikan bagaimana Yesus punya kewibawaan dan bagaimana kata-kata Yesus punya kuasa yang hebat menyertainya. Suatu kali saya membuka catatan-catatan tentang Soekarno, karena kita mengenal Soekarno itu seorang orator, seorang fondator, seorang proklamator, tokoh hebat untuk Indonesia, dan bahkan dunia mengakui Soekarno itu orang yang paling hebat dalam berbicara. Sekali dia berbicara, semua terhenyak dan diam. Ada satu kata-kata yang menurut saya menarik dan update untuk kita maknai sekarang. Ketika dia berbicara begini, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku akan mencabut gunung Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia." Sekarang baru satu pemuda saja muncul jadi cawapres, dunia tergoncang, apalagi 10. Tidak bermaksud untuk berbicara atau mengkampanyekan capres-cawapres, tapi hanya mau mengatakan kekuatan kata-kata itu terletak di mana. Minggu lalu kita sama-sama merefleksikan apa arti kata-kata, bukan tergantung pada banyaknya ungkapan kata-kata, tetapi pada bobot dan kekuatan yang menyertai sebuah kata. Maka kita mendengar kali lalu ada kata-kata bijak, lebih baik mengucapkan satu kata dalam 1000 hari daripada mengucapkan 1000 kata dalam sehari. Kita mengambil contoh. Ketika ada debat capres,
ada capres yang memang karena berpendidikan dan akademisi pintar sekali untuk beradu argumen, karena memang dia seorang retoris hebat dan belajar seni berbicara, maka dia tidak akan pernah kalah kalau debat. Seorang dosen berdebat dengan tentara tidak mungkin tentara menang, kecuali tentara kayak Pak Ariston itu di sini pintar debat dia. Apa yang mau dikatakan? Ya, sehebat-hebatnya seorang bahkan profesor atau akademisi berbicara dengan retorika yang hebat, kalau tidak ada roh yang menyertai akan terasa hampa. Kenapa kemudian kita mendengar ada capres yang bicaranya hebat dan adu argumennya hebat, tapi orang kemudian tidak percaya kan? Karena apa? Tidak ada kekuatan walaupun tampak hebat. Nah, beda dengan Soekarno. Kenapa ketika Soekarno berbicara orang semua terhipnotis dan mendengar? Karena dia melingkupi dan membingkai jiwanya dengan jiwa keindonesiaan. Maka kalau dia berbicara tentang Indonesia, orang langsung terhenyak. Dia betul-betul menjiwai Indonesia. Dia memahami setiap falsafah hidup Indonesia. Dan menurut cerita, saat ia dibuang ke ND, di sanalah dia berpikir, merenung, berbincang-bincang dengan para tokoh agama. Dan siapa tokoh agamanya Bapak Ibu? Para pastor dan orang hebat Katolik, untuk berpikir tentang rumusan Pancasila. Nanti kamu bisa baca di buku Renal Kasali tentang judulnya The Passengers, tentang penumpang dan sopir. Dia di situ mencetak sebuah naskah asli tentang bagaimana Soekarno mengumpulkan para tokoh agama Katolik di ND, lalu dia berbicara dan meminta pendapat tentang rumusan Pancasila yang kita dapatkan sekarang. Dan memang ini rumusan yang membingkai dan menjiwai keindonesiaan. Makanya kalau Soekarno dengar, orang tidak tanya dia agama apa, dia orang apa, tapi dia karena menjiwai bangsa, maka kata-katanya itu kuat dan berbobot. Maka letak dari kekuatan kata-kata adalah pada bagaimana kita membingkai dan menjiwai apa yang kita katakan. Dan yang paling penting, menyesuaikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita kembali ke Yesus. Yesus ini bicara dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa, dan orang kemudian bahwa melihat Yesus itu kok hebat daripada ahli-ahli Taurat. Jadi kalau kita bicara ahli, maka dia pasti profesor doktor itu. Itu baru namanya ahli. Dan kalau dia ahli Taurat, berarti dia sudah kuasa tentang hukum-hukum Taurat dan isinya. Bandingkan dengan Yesus yang tidak berpendidikan. Tidak ada cerita di dalam kitab suci Yesus itu pendidikan tertingginya apa. Dia cuma anak tukang kayu, anak dari desa, yang kemudian terus belajar autodidak dengan didampingi oleh orang tua. Kemudian dia tampil sebagai orang hebat. Sebenarnya apa yang membuat Yesus hebat? Minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa kehebatan Yesus tak terlepas dari proses pembentukan Yesus di dalam rahim ibunya, yaitu dia dikandungi oleh roh. Maka rohlah yang hidup di dalam Yesus. Raga manusiawinya itu adalah cuman bukti kalau dia manusia seperti kita. Maka sering saya mengatakan peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita supaya dia tampak sebagai manusia, betul-betul kita lihat sebagai manusia normal. Makanya dia perlu lahir dari seorang perempuan. Tapi sejatinya Yesus dibentuk dari firman. Tuhan berfirman kepada Maria. Sama juga dengan Adam dan Hawa manusia pertama, terbentuk dari firman. Allah berfirman. Nanti lihat di kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Berfirmanlah Allah, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi Tuhan berfirman, dunia terbentuk, manusia terbentuk. Dan setelah membentuk manusia, dia lihat manusia itu modelnya bagus, lalu dia menghembuskan nafas. Itulah yang menghidupkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita semua hidup dari hembusan nafas Tuhan, dari sabda Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersabda untuk kita tercipta dan terbentuk, kita tidak akan mungkin lahir. Sama juga dengan suami istri membuat anak bermula dari perasaan cinta, lalu diungkapkan dengan I love you, dibuktikan dengan hubungan, sehingga orang bilang love is doing. Sehingga setiap anak yang lahir itu adalah buah dari rasa cinta seorang pria dan seorang wanita. Jadi semua bermula dari ucapan. Orang jadi suami istri tidak mungkin langsung jadi suami istri,
tanpa dia lebih dahulu mengucapkan, saya tertarik pada kamu, saya terpesona dengan kamu, I love you. Terus membuktikan itu dalam kenyataan. Jadi semua bermula dari kata-kata. Nah, paling penting untuk kita adalah kita coba melihat berapa kata yang kita keluarkan tiap hari. Apakah kata-kata kita itu berbobot dan berguna untuk orang? Nah, ini pertanyaan. Apakah kata-kata kita itu menjadi inspirasi dan motivasi untuk orang? Ini yang jadi pertanyaan. Saya sendiri aktif di medsos dengan caption-caption itu sebenarnya siapa tahu ada yang menemukan ada kekuatan kata-kata di balik apa yang diungkapkan. Bukan soal gambarnya, bukan soal videonya, tapi captionnya. Itulah yang mempunyai kekuatan. Dan kita banyak terinspirasi dengan kata-kata bijak. Yesus sudah berbicara 2000-an tahun yang lalu, tapi sampai sekarang apa yang Yesus katakan dan ungkapkan tetap update dan aktual. Kenapa? Karena roh yang menjiwai dan membingkai. Sementara itu banyak orang yang berbicara sesuatu untuk viral. Ya, 1-2 minggu pasti laris. Setelah itu sudah tidak laris lagi. Kenapa? Juga tergantung pada motivasi. Motivasi dan tujuan kita mengucapkan sesuatu itu untuk apa? Kalau untuk ketenaran dan popularitas akan gampang lekang oleh waktu. Tapi kalau untuk membuat orang terinspirasi, maka tak akan pernah lekang oleh waktu. Itulah sabda Allah. Itulah firman Allah. Dan Tuhan mengerti dengan kebutuhan kita. Makanya dalam bacaan pertama, melalui Musa, Tuhan mengatakan kepada umat Israel, nanti kamu akan diberikan seorang nabi seperti saya, supaya dia berbicara atas nama Tuhan. Dan pesan Tuhan itu sangat jelas. Apapun yang diungkapkan oleh nabi dari mulutnya adalah firman Allah. Orang-orang yang menghargai dan mendengarkan firman itu akan hidup. Orang yang tidak menghargai dan tidak mendengar dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, seorang nabi yang berbicara bukan atas kemauan Tuhan tapi atas kemauan sendiri, dia juga punya risiko. Bapak Ibu, kenapa kemudian dalam gereja Katolik tidak sembarang orang berkhotbah? Harus orang imam. Karena ia sudah melewati proses pembelajaran ilmu pengetahuan, proses pembingkaian dengan roh Allah. Dalam tabisan, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana seorang imam ditabiskan dengan tengkurap, dengan penumpangan tangan uskup dan para imam untuk mencurahkan roh, kemudian dengan tangannya dibalut dengan minyak imamat untuk pengudusan altar. Jadi tidak gampang. Makanya dulu Romo Deni pernah bilang, dan mungkin pernah saya bilang kepada kita waktu kita retret di Lombok, kan dalam rangka merayakan 25 tahun imamat mereka, salah satu hal yang dia ungkapkan bilang begini, tidak pernah ada kata-kata yang sia-sia dan tidak berguna dari yang diungkapkan oleh kita para imam. Karena bukan karena manusianya, tapi roh Allah yang menyertai. Bapak Ibu, mengapa kemudian saya mengajak Bapak Ibu kalau menjadi lektor berdoa dulu? Kalau menjadi lektor atau tugas di gereja, meditasi dulu. Maksudnya supaya kata-kata dan ekspresi yang kita ungkapkan bukan lagi tentang kita, tapi roh Tuhan yang menjiwai, membingkai dan bekerja di dalam diri kita. Bukan hanya tentang tugas di gereja, dimanapun kita bekerja, bepergian, berjuang, kita harus selalu membingkai diri dengan roh Allah. Bahkan dalam doa, kita perlu berdoa dalam roh Allah. Dan Yesus bilang, kamu diberikan Roh Kudus supaya membantu kamu berdoa. Makanya Bapak Ibu, kehebatan doa bukan tergantung pada indah dan menarik dan berapi-apinya sebuah kata-kata doa diungkapkan, tapi apakah kata-kata itu disertai roh. Apakah ketika kita berdoa, kita membiarkan diri dijiwai oleh roh. Seringkali kita berdoa karena kemauan kita merangkaikan kata-kata yang kita rasa indah dan menarik supaya sedap didengar, tapi kemudian kita lupa membiarkan roh Tuhan bekerja. Kalau kita sudah sibuk merangkai kata-kata indah, pasti pada saat itu bukan Tuhan yang bekerja, tapi kita memaksa supaya kita yang populer. Waktu kita berbincang-bincang tentang pengkhotbah di Natal bersama, karena mereka atas permintaan Bupati katanya datangkan pembicara dari luar, sebelumnya mereka sudah tentukan saya.
Saya hanya berkomentar begini, Bapak Ibu, kita berkhotbah untuk siapa? Untuk kita yang terkenal atau Tuhan yang terkenal? Kita boleh mendatangkan pembicara yang terkenal, tapi apa gunanya ketika dia yang terkenal, Tuhannya orang tidak tahu dan tidak terkenal? Maka menurut saya, kami di Gereja Katolik berkhotbah bukan untuk pastor terkenal. Tidak perlu mencari orang terkenal, karena yang paling penting kita berkhotbah untuk memperkenalkan dan membuat Tuhan terkenal. Kekuatan kata-kata tidak tergantung dari seberapa banyak kita mengungkapkan, seberapa besar kita mengungkapkan. Makanya Gereja Katolik tidak perlu berdoa pakai toa, karena yang paling penting kita mengungkapkan sebuah kata dengan Roh Kudus yang menjiwai dan menguatkan. Itulah yang terjadi dengan Yesus, dan itulah yang kita harapkan, karena kita semua dianugerahkan Roh Kudus oleh Tuhan untuk membantu kita bisa berpikir jernih, berkata-kata bagus, dan apa yang kita ungkapkan bisa membuat orang terpikat, terpesona, dan makin dekat dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.